dan jenis darahnya sama semua di sini, yaitu darah juang. Tidak ada golongan darah A, golongan darah B di sini. Golongan darahnya golongan darah J, darah juang. Oleh karena itu saya anggap, saya tidak membaca itu dengan pikiran metodologi. Saya baca semua karya ini dengan pikiran ideologis, dan kata itu yang saya ujikan. Terima kasih. Saya menyesal memberi kesempatan menjawab Ayu dulu dari Mas Rocky, karena Mas Rocky akhirnya ada, padahal saya tahu sudah punya satu nama gitu, tapi jadinya nggak menjawab karena sudah dengan jawaban bunda ya. Kalau gitu kita buka, langsung ke topik kedua, juga 3 penanya. Tadi sudah duluan udah Suner, Mbak Sinta, siapa lagi yang satu? Pak siapa Pak? Pak Sonar Maniuruk. Pak Sonar. Ya. Udah sudah silakan. Nanti langsung dijawab lagi ya. Saya ingin memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Sambil minum biru. Baru Belakangnya doang tikus. itu namanya manusia keledai. Awalnya adalah dari diskusi pluralis. Lembaga Lintar Puisi dan Prosa ini terbentuk di dunia maya ini. Pada suatu saat ada provokasi dari member yang menyatakan apakah gunanya kita hanya sekedar berhahaha atau marah-marah atau mengkritik sana sini hanya di saluran maya, tidak di dunia nyata. Pada saat itu saya marah, dan kemudian terjadi perdebatan yang sengit, dan itu berlalu biasa sebagaimana terjadi di dunia maya. Kedua, ketika diskusi pluralis terancam bahaya dituntut ke pengadilan, dan sebagian dari adminnya lari, dan saya waktu itu belum masuk di admin, dan saya minta dimasukkan, dan Susan langsung approve. Dan saya ingin pada saat itu, ya mungkin ini jiwa lama bangkit lagi, saya ingin berhadapan-hadapan langsung, karena umur saya juga tua, jadi nanggung rasanya, dan kemudian juga sudah bebas. Mungkin arti kebebasan bagi setiap orang berbeda, saya bermanfaat bahwa saya bebas. Itu kedua. Dan kemudian karena terjadi pucat kacil, karena adanya tuntutan dan segala macam, akhirnya saya mengusulkan ke Sujan untuk dibuat sebuah wahana baru yang netral, yang bisa memadisi semuanya. Tapi intinya adalah kita memasukkan misi kita. Mungkin saya nggak bicara tentang pluralisme atau bicara tentang hal-hal yang terkait dengan itu, karena bagi saya itu pluralisme itu omong kosong. Saya lebih tertarik untuk bicara tentang alias tentang sekularisme, dan itu lebih jelas, yang bisa mewakili semua pihak gitu ya, hanya berlandaskan hukum, akal sehat dan nurani. Hanya itu titik namanya. Dan akhirnya terbentuklah lingkar puisi dan prosa dengan administrator utama itu Diana Fireli awalnya gitu. Dan kemudian tentu saya, dan kemudian tentu Mbak Sinta Miranda, kemudian tentu saja Sujen sebagai komandan utama dari dari lembaga Bhinneka ya Mbak Ibu. Dan kemudian kita berlari. Cuman ya namanya lingkar puisi dan prosa itu kan ya sebegitu-begitunya aja lah gitu kan ya, karena mayoritas kita nggak tertarik pada hal-hal yang semacam itu gitu. Jadi akhirnya muncul ide dari Diana itu, Diana Fireli, harus ada lomba. Tapi lomba apa? Pada suatu saat ada kejadian tentang Ahmadiyah dibantai, itu awalnya. Dan tentu saja kita marah. Dan saya ingat, saya pernah membaca buku gitu,
ya kan? Dulu namanya Grace of Root, itu karya dari John Steinbeck yang benar-benar menginspirasi saya gitu, dan ternyata buku itu juga menginspirasi rakyat Amerika gitu, ya kan? Tentang suatu Great Depression di Amerika pada tahun 60-an, dan kemudian ditambah dengan adanya tekanan dari Green Marshall Plan. Itu yang keempat mungkin itu. Dan kemudian akhirnya muncullah kata amarah, dan saya mengambil dari kata amarah itu, dan mungkin ya bisa dibolak-balik menjadi haram atau haramah atau apapun namanya. Dan ternyata Gramedia sangat peka akan itu, dan kemudian dia tampilkan dalam bentuk manusia cerdas, orang yang cerdas, dan ditampilkan dalam bentuk adanya suhu bom yang siap meledak suatu saat. Dan saya menilainya bahwa kita sedang menghadapi bom waktu. Kalau sebelumnya bank-bank syariah mengepung dan sudah menduduki semua kota, sekarang laskar syariah yang siap mengepung kota. Itu yang kelima. Dan akhirnya lomba itu pun berhasil, dalam arti kata menurunkan di kami yang awam, dan saya awam dalam puisi dan sastra, dan kemudian kami memilih 3 yang terbaik. Dan saya sendiri, dan saya nggak memilah-milah, saya nggak terlalu peduli apa kata Mbak Ayu tentang masalah tidak akan menilai apa itu, karena kami juri lomba, jadi kami menilai gitu. Dan saya ketika membaca Has Algebra, saya terperangah, dan saya sungguh-sungguh terperangah, dan ngotot itu pemenang pertama. Dan itulah yang terjadi. Dan puisi saya tidak mengerti sama sekali gitu. Makanya saya lepas dari tanggung jawab saya pada puisi. Saya cuma hanya tertarik pada cerpen, karena cerpen agak lebih masuk dari akal sehat saya gitu. Dengan logika saya dalam sesuatu itu, walaupun saya bukan di bidang itu. Dan akhirnya terjadilah seperti yang ada sekarang ini, dan saya berterima kasih kepada pedagang dalam hal ini Gramedia. Sekian. Terima kasih dari sini Pak. Mungkin itu. Ini penjelasan lahirnya antologi Amarah, gitu ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya kira yang ini mungkin nggak harus ditanggapi ya. Silakan ke penanya. Silakan ke penanya kedua. Tadi kita sudah 2 termin dan 3 penanyanya udah ditunjuk. Silakan Mbak Sinta. Iya, sebetulnya yang mau nanya adik saya yang kebetulan sudah 30 tahun lebih tinggal di Belanda. Itu juga karena kami sekeluarga menghindar dari situasi politik Orde Baru waktu itu. Salah satu korban adalah ayah saya yang meninggal karena siksaan tentara di dalam penjara. Adik saya ingin bertanya, mungkin tapi dia tidak bisa lagi berbahasa Indonesia. In English saya percaya Mbak Ayu dan Pak Rocky mungkin bahasa Inggrisnya itu tidak terlalu lancar, lebih bahasa Belanda. Alright, it is a general question to all the writers. What are you going to do when there is freedom? You can come out for your opinion. For example, East Germany, when the wall is fall down, what are you going to do in such a world? Mungkin ada tulisnya ada di sini. Menurutnya ketika Jerman Timur tahun tembok Jerman Timur jatuh, seperti ada euforia. Tetapi kemudian beberapa warga Jerman Timur pun seperti ingin kembali ke masa sebelumnya. Demikian juga situasi di Indonesia begitu. Kalau memang sudah ada freedom yang sekarang, freedom to speech freedom like that, ini cuma ada pada hanya beberapa komunitas elit politik begitu. Kemudian kalau memang betul-betul terjadi, apa yang akan rakyat lakukan, terutama para penulis menuliskan tentang ini, begitu. Nah, karena
kebetulan yang menulis di sini yang hadir cuma Mbak Sinta, masa masih di Mbak Sinta, silahkan. Mbak Sinta jawab. terus gimana dong? Mbak Ayu barangkali sama Mas Rocky. Karena tadi pertanyaannya ditujukan Para penulis. Ya penulis kan Mbak Ayu penulis. Mbak Ayu kan Ya, penulis. Oh, Mas Rocky juga penulis. Ya. kalau gitu, Penulis. iya tadi sih saya sama ya, Ayu dan saya juga tadi nangkapnya ke penulis buku. Tapi mungkin maksudnya secara umum, Writers. penulis-penulis yang dianggap apa ya mendorong kritisi Untuk memberontak sosial, gitu. untuk memberontak untuk perubahan itu sebenarnya setelah itu mau Kembali lagi. Mau kembali lagi. mungkin Ayu bisa menjawab. Mau berindu pada suatu. Should I answer it in English? Please. Indonesia now has freedom to speak for many people, but freedom to speak without freedom of thinking leads to what happened now, because then you can say anything and I mean what we need now is freedom to think, freedom of thinking. And what I do as a writer is that I want to maintain or to take care of the condition in order to I want to take care of the freedom of thinking by writing, because what Indonesia face now is that we now have freedom of the press, freedom to say, as well as freedom to say dirty things to others. But what we need now is the substance of it, that is the open-mindedness and the freedom to think. Mungkin sini mau ngomong juga. Ini mau ngomong. Sudah terjawab atau mungkin Mas Oki mau menambahkan? Ya, Rasanya nggak apa-apa ya Pak, dengan bahasa Indonesia juga nggak? Ya, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. She understands. oke. Today's Indonesian politics, we have all democratic institutions, but So dominant. the culture of pluralism is still in the degree of primitivism. So that's the crux of the problem. Een beetje disgusting, een beetje onverschillig. Maybe better speak in Dutch. Apa namanya? Memuakkan itu onverschillig orang Belanda bilang. Jadi there is no vrije volk. Tapi if you want to be one of the smartest Indonesian political analysts, then you have to be well prepared. We have to be well prepared by equip ourselves with a critical methodological point of view and spirit of radical politics. That's all. Thank you for your reaction, but I think it is not only important to make a protest to the government, but also to prepare the people how to get along with freedom when it is there. Otherwise, you see the same movement as in East Germany. They want to go back in the years before the wall is fall down, and nobody wants that here, I think. Mungkin boleh saya sebutan sedikit aja gitu ya. Mungkin ibu ini maksudnya adalah ada lack of itu loh, ada lack of. Jadi
Maksudnya begini. Sebentar. Boleh saya ini jadi gini, ada elit yang berjuang, elit ini nggak harus orang benar elit yang aktivis yang ya, ada yang berjuang, tapi ada kesenjangan di akar rumputnya. Nah, bagaimana mau menjembatani ini untuk benar-benar untuk melakukan perubahan perjuangan selanjutnya? Mungkin itu juga yang jadi pertanyaan Mbak Sinta. Mbak Sinta, maaf, namanya siapa? Yasmin. Pertanyaan Yasmin. Silakan mungkin Mas Rocky. Boleh saya tambah dikit? Yang panjang-panjang soalnya 10 menit lagi. Jadi inti dari pertanyaannya adalah ini para aktivis mau bikin bom. Dan setelah bom itu meledak, terus pada aktivis itu menghilang. Terus siapa yang menjadi itu? Yang mengorganisir ulang itu? Nah ini kebiasaan aktivis itu. Jadi ketika dia sudah meledakkan sesuatu dan kemudian dia menarik diri ke lingkungannya sendiri. Nah sementara setelah itu para politisi gitu ya, berpesta pora, itu yang dia maksud gitu. Dan sehingga apa? Ini yang dia maksud. Dan untung Mas Rocky udah mengambil alih sekarang. Saya mau jawab ke situ apa di sini ya? Nah, dua-duanya boleh. Yasmin. Prioritasnya Yasmin. The unfinished ideas of democracy. We have to read a very decent analysis because it's still a kind of fundamentalism emotion, a kind of anti-democratic values operating as an undercurrent politics in today's Indonesian politics. So as an activist, books like these, composed with ideas, is the only potential energy to be disseminated by inserting as a cultural software into the undercurrent stream of the, let's say, fundamentalist politics, and stay there in order to protect the very idea of democracy, the very idea of humanity, the very idea of human differences. That's the purpose of the report. Dia mau bicara. Hah? You speak English? I cannot speak English. Well, like you. I think Indonesia is not East Germany, so we have different problems. Of course, some groups and some politicians who used to support Suharto or the military regime now try also to be nostalgic to the past. But I think so far we didn't see that people wanted to go back to the military regime. So the challenge is different. I think the challenge urgent today is what you have said, that is the increasing fundamentalism which is not there in the past. So if you ask what writer have to do or what to do, so writer has to write and politicians have to be in their position. So I mean, and between the writers, the politicians, or the academics, we have a connection and networking. Because I mean, as a writer, what I can
do is to write and to keep to promote rationality, arguments, good arguments, give ammunitions to many people to have arguments against the fundamentalists. So that's what I can do. But again, we have to make a network with different elements of the society. Terima kasih, langsung ke Pak Sonan, silakan Pak Sonan. Karena waktunya sebenarnya sudah habis. Ya, Mohon pertama singkat. saya ucapkan selamat atas peluncuran buku amarah dan bulan puisi dan cerpen. Yang ingin saya tanyakan mungkin tidak pada substansinya, tapi menggelitik imajinasi saya. Sepanjang penglihatan saya pada legenda kita itu amarah itu bukan milik laki-laki ya, seperti tergambar dalam gas dan basic itu. Karena bagi saya amarah terbesar itu dalam bentuk itu milik seorang ibu, seorang wanita. Kenapa dalam hal ini? Saya sudah bilang jangan kita terjebak pada pola bahwa hukum sebagai panglima. Tadi Pak Ayu ada sedikit tentang hukum ya. Kita terjebak sampai seperti ini, ada perbedaan agama, seseorang takut beribadah dan segala macam karena memang kita lupa pada sistem. Seharusnya kita berpikir pada satu rel bahwa bukan hukum sebagai panglima, tapi keadilan sebagai panglima. Terima kasih. Silakan langsung jawab. Gantian mungkin aja dulu. Saya sih setuju sekali pengadilan sebagai yang terpenting daripada hukum. Saya mungkin tidak akan menggunakan kata panglima sebagai metafor ya, karena begitu kamu pakai panglima, kamu harus nurut sama dia, sama komando. Jadi sistemnya komando. Padahal kita juga tidak tahu ketika keadilan menjadi panglimanya kita, menjadi komando kita, nah kita berdebatnya sama siapa. Jadi saya tidak akan menggunakan metafor sesuatu sebagai panglima lagi. Tapi saya setuju sekali bahwa yang harusnya kita perjuangkan adalah keadilan. Yang harusnya kita pertahankan adalah keadilan. Tapi kita juga harus sadar bahwa hukum itu adalah alat keadilan. Memang bukan satu-satunya alat keadilan, tapi dia salah satu alat keadilan yang penting. Karena itu saya selalu setuju perjuangan-perjuangan keadilan yang melalui perubahan perundang-undangan, misalnya KDRT. Saya sangat bersyukur bahwa kita sekarang punya undang-undang anti KDRT. Terus saya sangat kecewa ketika akhirnya kita punya undang-undang anti pornografi yang seperti itu. Jadi lepas dari istilah apa yang kita pakai, kita tahu bahwa hukum itu punya dampak dalam kehidupan politik maupun sehari-hari kita. Karena itu tidak boleh kita lupakan. Kalau kita memperjuangkan keadilan, tidak bisa tidak kita harus memperjuangkan hukum, bukan percaya pada hukum itu selalu baik, tapi justru harus terus-menerus berjuang untuk mengadakan hukum yang baik. Tapi saya tidak terlalu mengerti bahwa amarah itu milik perempuan. Terus terang saya tidak mengerti itu. Soal amarah ya, apa namanya? Ada beda antara amarah dan marah-marah. Maksudnya perempuan marah. Perempuan nggak marah-marah, perempuan memarahi mereka yang marah-marah. Jadi taruhan kita sebetulnya adalah memastikan bahwa kita ada di dalam lingkungan amarah, bukan marah sebagai ekspresi psikis, juga bukan marah-marah yang sekedar ngomel. Jadi ini semacam ujian apakah kita bisa bertahan di dalam ideologi baru yang disebut amarah, atau pada akhirnya amarah ini berubah jadi marah-marah. Itu pentingnya saya katakan tadi, bahwa kita mau
melembagakan amarah ini di dalam fasilitas yang lebih penting. Tapi tentu itu butuh waktu, dan yang paling menjengkelkan sekarang kan adalah cara kultur konservatif itu mendefinisikan tubuh perempuannya. Tubuh perempuan justru dimarah-marahi oleh kultur konservatif ini dalam berbagai macam era. Nah, kita harus mampu untuk mengucapkan setiap hari bahwa tubuh itu hanya disebut tubuh kalau dia berhasrat. Jadi tubuh itu, tubuh laki-laki, tubuh perempuan adalah tubuh yang bereksistensi di dalam hasrat. Hasrat adalah sesuatu yang jadi semacam definisi terakhir dari tubuh. Tanpa hasrat tubuh itu kayak apa namanya? Maya. Dia maya, being in itself. Jadi upaya untuk mempertahankan eksistensi tubuh sama dan sebangun dengan upaya untuk mempertahankan hasrat. Entah itu hasrat berpikir, hasrat seksual, hasrat melayani etik baru di dalam lesbianisme misalnya. Nah, soal ini yang dianggap sebagai keanehan, tapi ini akan jadi ujian kita yang terakhir. So, design is going to be our final condition in order to protect our rights and give chance to democracy in its role promoting radical change. Jadi itu kira-kira dulu perkara kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Rocky, terima kasih Ayu. Sayang sekali tadi sebenarnya ada titipan, ada yang masih menanggapi, masih ada yang mau bertanya, tapi memang waktunya sangat terbatas. Diperpanjang aja. Tadi saya sudah ada satu pertanyaan tadi soal simbolisasi amarah yang dilakukan dengan laki-laki. Tadi saya sudah nanya, soalnya katanya mohon maaf ini judul antologinya nggak ada hubungan atau nggak ada hubungannya dengan gender. Jadi sudah selesai, Pak, maaf sekali. Oke. Kalau gitu, saya mengucapkan terima kasih banyak Mas Rocky, mengucapkan terima kasih banyak Ibu Tami yang sudah bersedia. Nggak disambung? Ya? Nggak ada session kedua? Belum ada, ini tadi udah 2 menit. Ini belum panas kok. Bayu bisa nambah kan? Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Rocky, terima kasih banyak Ibu Tami. Kita kasih close yang pembicara kita. Jangan kapok-kapok. Ya, semoga Lembaga Bhinneka punya antologi berikutnya, dan sekali lagi jangan kapok-kapok kalau kita menjadi narasumber di acara-acara Bhinneka. Saya menyerahkan kembali acara selanjutnya kepada MC. Dede, Musik. Terima kasih kepada Bapak Dr. dan kami sebagai pembicara. Udah nggak usah batal aja. Ya udah, sebagai moderator. Ini sebelumnya untuk para pembicara, ini ingin menyerahkan sebuah kenang-kenangan yang tolong sebentar. Sementara itu mungkin boleh ini ya, untuk tadi tanya boleh silakan dulu atau saya dulu ya. Oke, ini nyerahkan oleh Ibu Siti, Ibu Masita aja langsung ya kepada saya. Foto-foto. Ulang saya lagi. 1, 2. Terima kasih Pak Rocky. Sering-sering apa ya? Jangan gitu ya, jangan kapok-kapok ya. Terima kasih Bu Ayu.
Acara foto-foto dong. Jadi ajar Ya. Wah, habis. Mbak Helga nggak masuk? Ya udah. Ayo, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Itu ada laser ya? sekarang jadi